Jadi sekitar 5 bulan yang lalu, gue bikin video tentang gue ngerubah desk setup gue yang tadinya single monitor setup yang pakai monitor ultra wide menjadi double screen setup dengan monitor baru gue dan laptop sebagai screennya. Sebagai pengguna laptop untuk meja kerja, desk setup kayak gini tuh emang tataan yang paling make sense untuk mencapai produktivitas maksimal. Karena buat apa kalau ada layar laptop kalau nggak dipakai? Nah tapi sejak gue pakai desk setup itu, monitor gue yang ultra wide tuh jadinya nganggur dan nggak kepake. Karena secara ruang juga udah nggak muat lagi di meja, dan waktu itu gue lagi suka-sukanya banget sama monitor baru gue yang udah 165 Hz. Tapi sekarang akhirnya gue nemuin kegunaan buat monitor ultrawide gue yang itu. Karena gue mikir, kalau misalnya punya dua monitor, kenapa nggak dua-duanya aja dipakai? Dan akhirnya gue ngerombak setup gue lagi, dan jadinya sekarang desk setup gue itu adalah setup dengan double monitor yang dipower sama laptop. Jadi, ayo kita bahas setup baru ini bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di belakang gue ini adalah desk setup baru gue dengan double monitor yang dipower sama satu laptop. Desk setup ini sebenarnya bisa banget diikutin sama kalian para pengguna laptop, khususnya yang setupnya itu emang pakai laptop, tapi dengan banyak catatan. Yang pertama, kalian harus ingat kalau hampir semua laptop atau bahkan semua laptop itu tuh cuma punya satu port HDMI. Jadi kalau misalnya mau connect ke dua eksternal monitor, itu ada beberapa cara. Cara pertama adalah pakai splitter HDMI, tapi kalau misalnya kalian pakai cara ini, display output kalian itu akan jadi ke mirror dan nggak bisa ke extend untuk si dua eksternal monitor itu. Nah, cara kedua itu adalah dengan menggunakan port yang non HDMI buat monitor yang kedua. Maksudnya adalah kalau misalnya di kasus gua itu pakainya port USB Type-C yang udah Thunderbolt. Seperti yang kalian tahu, zaman sekarang udah banyak banget laptop yang sediain port Type-C yang udah Thunderbolt 3 ke atas. Dan biasanya port Thunderbolt itu tuh udah bisa jadi port display juga. Nah artinya kalau misalnya kalian pengen ikutin setup laptop yang kayak gue ini, kalian itu laptopnya udah harus punya port minimal banget itu Thunderbolt 3 atau lebih. Gimana cara ngeceknya? Coba searching tipe laptop kalian dan cek di spesifikasi teknisnya apakah di port-portnya itu udah ditulisin Thunderbolt 3 atau belum. Nah kebetulan di sini laptop yang gua pakai adalah Lenovo Legion 5 Gen 6 yang memenuhi kriteria poin pertama ini. Nah untuk poin kedua itu adalah pilihan monitornya. Kalian itu nggak bisa asal pilih monitor kalau misalnya lagi pengen bikin desk setup yang pakai laptop tapi pengen double monitor. Minimal banget salah satu dari monitor itu udah harus bisa connect pakai USB-C. Jadi artinya nanti untuk monitor yang pertama itu bakal connect ke port HDMI laptop, dan monitor yang kedua itu bakal connect ke port Type-C yang udah Thunderbolt. Sebenarnya mungkin aja ada beberapa cara buat ngakalin poin kedua ini. Soalnya gue ngeliat di marketplace itu ada beberapa kabel converter USB-C ke DP, yang mana monitor zaman sekarang itu pasti udah banyak banget yang ada port DP-nya. Tapi gue pribadi tuh belum pernah coba pakai kabel converter yang kayak gitu, jadi biar aman tuh stick to USB-C aja. Toh juga kabel-kabel converter USB-C to DP tuh gue liat di marketplace tuh mahal-mahal cuy. Nah kalau misalnya laptop kalian masuk ke kriteria-kriteria itu, selamat. Artinya kalian juga bisa bikin desk setup dengan laptop yang pakai double monitor. Nah sekarang baru kita masuk ke pembahasan setupnya. Jadi ada beberapa upgrade dan perubahan yang gue tambahin di desk setup gue sejak 5 bulan yang lalu ya. So kita mulai dulu dari yang paling dasar. Untuk bracket monitor gue ganti ke Oximus P200E karena gue butuh bracket yang bisa nopang dua monitor sekaligus. Bracket ini sebelumnya udah pernah gue coba, dan ternyata kuat banget walaupun topangannya itu monitor-monitor gede dan berat. Oximus P200E ini juga udah pakai sistem gas spring, jadi gampang banget buat ngatur tinggi kedua monitor gua. Kayak kalau misalnya gua lagi kerja dan gua mau monitor gua tingginya secara eye level, tinggal gua pasin aja. Dan kalau misalnya gua lagi main Valo dan gua mau cium monitor gua untuk fokus, bisa juga dengan gampang. Selain itu bracketnya juga udah bisa tilt dan swivel, jadi perfect banget buat gue yang mau ngatur orientasi monitor gue semau gue. Ditambah lagi bracket ini ada cable manager yang jauh lebih bagus daripada bracket gue yang sebelumnya ya. Jadi perkabelan monitor duniawi di setup ini tuh jadi jauh lebih rapih terlepas nambah satu monitor. Nah lanjut ke monitornya. Untuk monitor utama di sini gue pakai AOC 27G2 SPE, monitor gaming 27 inci dari AOC yang udah pakai IPS panel dan refresh rate-nya itu 165 Hz. Nah untuk mencapai full potential dari 165 Hz dari monitor ini, terlepas connect-nya ke port HDMI laptop, gue pakai kabel converter HDMI to DP. Penjelasan lengkapnya ada di video gue pas nge-review monitor ini. Untuk monitor kedua gue pakai LG 29WP60G, monitor ultrawide dari LG yang panelnya juga udah IPS, tapi refresh rate-nya masih cuma 75 Hz aja. Tapi sebenarnya ini nggak masalah karena monitor ini gue pakai buat secondary monitor aja. Untuk orientasi monitornya juga gue pasang secara portrait untuk nge-save space di meja gue, dan overall bikin look setupnya jadi lebih keren. Kelebihan dari pasang monitor ultrawide portrait gini tuh yang pertama pastinya nggak makan tempat, dan secara penggunaan multitasking itu kerasa lebih enak. Tapi minusnya kalau misalnya buat ngeplay video tuh jadi kecil banget.
Di sini monitor LG ultrawide-nya gue connect pakai kabel USB-C dari Vention yang varian TAA, yang mana dia udah support untuk display up to 4K 60Hz. Nah, untuk ngelengkapin penjelasan monitor, di atas monitor utama gue taruhin webcam gue Ausdom AF640 buat kalau misalnya ada online meeting atau buat live stream. Sekarang kita lanjut ke apa yang ada di atas mejanya. Tapi sebelumnya gue mau nyebutin lagi kalau meja yang gue pakai ini adalah IKEA Trotten. Gue udah pakai meja IKEA Trotten ini tuh selama kurang lebih 1 tahun lebih dan gue itu amazed banget sama build quality-nya. Ini meja tuh udah gue gebuk berkali-kali dan sampai sekarang nggak ada bekas yang kelihatan cuy. Kalau misal kalian mau tahu, alasan kenapa gue ganti meja dari IKEA Linmon gue jadi IKEA Trotten ini adalah karena IKEA Linmon gue itu gue gebuk sampai bolong. Nah, di atas mejanya untuk ngebantu dekorasi meja gue taruhin desk shelf dari Noir atau Neo. Gue pakai yang medium karena sebelumnya gue udah pernah pakai yang large dan ternyata kegedean untuk ukuran meja gue. Di sini gue pakai desk shelf untuk bikin looks meja gue jadi lebih bagus, sekaligus jadi storage system tambahan buat meja gue. Karena sebelumnya tanpa desk shelf, untuk storage system meja, gue cuma ngandelin tray kayu sama laci tempel meja aja. Ya, surprise ternyata kurang. Desk shelf ini juga sebenarnya bisa dipakai buat jadi monitor stand ya. Tapi karena gue udah pakai bracket, desk shelf ini tuh bisa dipakai secara full untuk jadi storage system dan dekorasi. Nah, karena di meja gue ini udah nggak ada space lagi buat naruh laptop gue, kalau kalian inget, gue itu punya nakas. Nah, nakas ini gue jadiin tempat naruh laptop layaknya kayak kalau pakai PC. Sebenarnya yang kayak gini udah pernah gue lakuin di desk setup gue pas gue masih pakai monitor ultrawide yang single monitor setup. Tapi waktu itu yang jadi problemnya adalah laptop gue itu terlalu rendah letaknya. Jadi kabel gue tuh banyak yang kayak nggak nyampe gitu. Nah, untuk antisipasi, di sini gue pakai laptop stand baru dari Rexus yang namanya Deka. Ini adalah laptop stand metal dari Rexus yang solid banget cuy. Dia juga bisa atur tinggi sama angle laptop dan bisa muter-muter cuy. Mungkin laptop stand ini tuh bisa berguna banget buat kalian yang mungkin aja setupnya itu cuma pakai laptop aja ya. Jadi bisa ninggin laptop kalian supaya setara sama eye level. Plus build quality juga udah mantep banget cuy. Di sini gue pakai Rexus DK ini untuk ninggin posisi laptop gue dan supaya airflow laptop gue itu lebih lancar karena pastinya dengan tugas dia dalam ngepower 2 monitor, pasti loadnya agak sedikit lebih berat. Dan untuk kursi yang sekarang gue pakai ini adalah Rexus Daxa Zen EC3. Ini kursi enak banget, jujur gue udah pakai beberapa bulan dan gue juga udah pernah review si kursi ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama review gue dan fitur-fitur yang dia punya, coba nonton video itu dulu. Nah, itu dia fondasi dari desk setup baru gue. Sekarang kita bahas apa aja yang ada di atasnya. Gue mau bahas dari yang baru-baru dulu nih. Di sini gue ada docking station baru dari Orico. Jadi basically dia itu 10-in-1 docking station yang ada SSD M.2 enclosure-nya cuy. Barang ini berguna banget buat gue dan gue yakin bakal berguna banget juga buat kalian. Karena dia itu nggak cuma bisa jadi USB hub buat device-device kalian, tapi karena bisa jadi tambahan storage buat PC atau laptop, sekaligus jadi charging station juga karena ada port power delivery-nya yang maksimal bisa sampai 100 watt. Gue tuh suka banget sama si docking station itu, terutama karena gue itu punya SSD nganggur dari laptop gue yang lama ya. Jadi selama ini nganggur dan akhirnya karena ada si docking station yang ada enclosure M.2 SSD-nya, SSD-nya bisa kepake lagi dan nambahin storage gue. Selain itu, karena dia ada SD card reader-nya, sekarang tuh makin gampang buat gue untuk mindahin data dari kamera ke laptop. Well, sebenarnya itu doang sih yang baru dari setup ini. Sisanya barang-barang lama gue yang udah gue pernah kasih lihat di video-video desk setup sebelumnya, gue tata lebih rapih lagi dengan fondasi baru. Kayak misalnya wooden tray gue taruh di atas desk shelf buat tempat barang-barang daily gue supaya ngambil barangnya itu gampang. Ada juga sih tanaman palsu yang gue beli di Ace Hardware buat dekorasi sekaligus jadi tempat senderan gamepad gue. Ada juga figur Funko Pop Darth Vader yang berperan sebagai penambah personality setup gue, sekaligus jadi tempat naruh jam cuy. Dan untuk peripheral yang ada di atas meja gue maupun yang ada di pegboard gua masih sama-sama aja. Nah, satu lagi catatan buat kalian yang mau ngikutin cara gue bikin setup kayak gini pakai laptop, itu sediain minimal 2 USB hub untuk device-device dan peripheral kalian. Karena sebanyak-banyaknya port yang ada di laptop, itu pasti kurang cuy, percaya dah sama gue. Di ujung-ujung meja juga masih pakai speaker sekaligus lampu sekaligus jam yang sama, dan di ujung yang satu lagi itu ada headphone stand gue. Di tembok belakang monitor juga masih sama, ada 3 poster kayu Star Wars yang gue custom di Tokopedia, dan warna temboknya juga masih sama, yaitu hitam. Nah, sekarang gue mau bahas soal lighting ambient setup gue yang ada sedikit perubahan. Tadinya kan untuk lighting gue cuma ngandelin satu bohlam Bardi di belakang monitor sama LED strip buat nambah ambience lighting. Tapi sekarang gue nambah satu lampu lagi yang gue gantung di atas setup gue buat nambah ambience lightingnya supaya lebih dominan dikit. Nah, sekarang cable managementnya.
Untuk di atas meja setup, satu-satunya barang gue yang kelihatan kabelnya itu cuma keyboard doang yang mana udah pakai kabel custom. Jadi kalaupun kelihatan juga tetap keren. Untuk perkabelan monitor, gue itu kebantu banget sama kabel management yang disediain sama bracketnya. Jadi seolah-olah kelihatannya tuh kayak monitor gue nggak ada kabelnya gitu. Nah, untuk di bagian bawah meja, gue masih pakai kabel management tray IKEA Signum, tapi di sini gue tambahin beberapa kabel sleeve biar kabelnya itu nggak terlalu menjuntai-juntai dan agak rapihan dikit. Kalau misalnya kalian lagi nyari kabel management tray, itu gue saranin banget untuk hindarin pakai IKEA Signum ataupun kabel management tray yang lain yang bolong-bolong gitu. Sumpah susah banget cuy buat ngerapiin kabel-kabelnya dan terlalu gampang untuk menjuntai-juntai gitu kabelnya kalau misalnya kabel management tray-nya tuh bolong-bolong kayak punya gue. Sekarang tuh udah banyak banget kabel management tray yang lebih tertutup dan lebih rapi. Bahkan ada yang kayak pakai kain gitu yang bisa lebih gampang juga setupnya. Jadi mendingan beli yang kayak gitu aja sih. Nah, semua kabel ini tuh gua routing ke laptop gua yang ada di sebelah meja setup gua, dan dikasih kabel sleeve juga supaya rapih dan nggak kemana-mana kabelnya. And that's it. Itu dia ada setup double monitor yang dipower oleh laptop ala gua. Semoga apa yang gua lakukan di sini bisa jadi inspirasi buat kalian ngatur setup kalian masing-masing, terutama yang pakai laptop juga. Kalau misalnya kalian ada yang nanya, "Bang, kenapa si layar laptopnya itu dimatiin dan gak dijadiin monitor ketiga jadi triple monitor setup gitu?" Well, seperti yang udah gue bilang tadi, space di atas meja gue itu udah gak cukup kalau misalnya laptopnya itu ditaruh di atas meja. Dan gue juga takut kalau misalnya gue nyalain 3 monitor sekaligus, kayak misalnya double external monitor plus monitor laptop juga nyala, itu bakal nge-overload sistemnya dan malah nurunin performa kalau misalnya gue lagi ngedit, lagi render, ataupun lagi main game. Seperti biasa, untuk semua link pembelian dari semua barang yang gue bahas di video ini bakal gue taruh di deskripsi semua. Jadi langsung cek aja kalau misalnya mau beli barang yang kayak di setup gue. Oke, jadi itu dia untuk video setup laptop gue yang udah pakai double monitor. Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian dan ngasih kalian inspirasi buat kalian yang lagi ngerombak-rombak setup juga, atau sekiranya lagi pengen bikin setup yang mirip-mirip kayak gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.